yang membuat dia itu bisa jera, supaya dia itu tidak melakukan hal tersebut lagi, saudara. Bikin dia jera, bikin dia kapok. Nah, jangan coba-coba dia serang daripada Asy'ariyah. Nah, kalau Ibn Taimiyah mengutip kalimat-kalimat di sini, saudara, berarti ini kan bertentangan dengan sikap yang kita paparkan kemarin. Kalau kemarin justru Ibn Taimiyah yang nyerang Asy'ariyah. Nah, di sini justru Ibn Taimiyah mengakui Asy'ariyah ini pejuang, mereka punya jasa besar membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau mengutip, nggak boleh ada yang kurang ajar kepada Asy'ariyah. Kalau ada yang kurang ajar, hukum mereka, supaya mereka jera tidak melakukannya lagi, saudara. Izan, dengan demikian, saudara, dengan apa yang kita sampaikan barusan, wajadnal khabarain al-mutanaqidain, berarti ada dua kabar yang saling bertentangan, dua kabar yang kontradiktif an mauqif Ibn Taimiyah, tentang sikap daripada Ibn Taimiyah min takfiril Asy'ariyah, yang terkait daripada pengkafiran Asy'ari, saudara. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, qad wasalna ila safha 80. Iftahu safha fi faqra wal jadiru bidzikri Baik, Muhammad iqra al jadiru bidzikri. Safha 80. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. من كتاب مناهج التمييز بين أصول الدين وفروع الدين في العقيدة والشريعة والأخلاق عند أهل السنة والجماعة لسيد الوالد الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال: والجدير بالذكر أن لابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728 موفقا آخرا موقفا آخرا إيجابيا ورائعا موقفا آخرا إيجابيا. Semua diperbaiki, yaitu salah harakat itu di kitab salah harakat diperbaiki. Lanjut. ورائعا جميلا نحو الأشاعرة وهو معاكس هذا الموقف السلبي، وذلك اعتراف ابن تيمية رحمه الله بأن الأشاعرة أنصار أصول الدين حين نقل كلام الشيخ أبي محمد الحنبلي رحمه الله المتوفى 600 هجرية في مجموع فتاواه. والعلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين. ونقل أيضا في فتاواه كلام الشيخ محمد بن علي الدامغاني رحمه الله المتوفى سنة 478 هجرية في فتاواه الكبرى أن الأشعرية أعيان أهل السنة وأنصار الشريعة انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم، فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة. وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد. إذن وجدنا الخبرين المتناقضين عن موقف ابن تيمية رحمه الله من تكفير الأشاعرة، فهو إما تناقض أو تغير في الاجتهاد، فإن كان تناقض فيسقط القولان، وإن كان هو التغير في الاجتهاد ويعلم المتقدم من المتأخر فيترك المتقدم ويؤخذ المتأخر، وإن لم يعلم فليس أحد القولين بالأولى عن الآخر. والجدير بالذكر أن مثل هذين الموقفين المتناقضين لابن تيمية في تكفير مخالفيه وعدمه لقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله المتوفى 748 هجرية أن ابن تيمية رحمه الله تاب في آخر أمره من شأن التكفير. نعم، حسبك، جزاك الله خير، أحسنتم. Baik ya ikhwan,
Mari kita perhatikan, kita lanjutkan dari paparan pelajaran yang lalu. Wal jadiru bidzikri. Jadi ada catatan penting yang tidak boleh kita luputkan. Anna libni Taimiyah, sesungguhnya bagi Ibn Taimiyah ini rahimahullah mauqifan akhar ijabiyan. Di sana ada sikap berbeda, sikap lain yang positif. Warai'an jamilan, sikap positif yang bagus, saudara, yang menarik. Jadi kalau kemarin kita sudah mengupas pernyataan-pernyataan Ibn Taimiyah yang menyerang Asy'ariyah, menyerang Asy'ariyah, bahkan Al-Imam As-Subki menerjemahkannya sebagai takfir, bahwa Ibn Taimiyah sudah mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi ternyata di sana kita dapatkan ada pernyataan-pernyataan Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang lain yang justru sebaliknya, saudara. Wa huwa mu'akid hadzal mauqifis salbi. Dia kebalikan daripada sikap yang negatif. Jadi kalau kemarin kita bicara sikap negatif Ibn Taimiyah, kali ini kita dapatkan sikap yang positif, ya ikhwan, ijabi. Wa dzalika i'tirafu Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, sikap yang kita maksud positif ini adalah pengakuan Ibn Taimiyah bi annal asy'ariyata ansaru usuluddin. Jadi Ibn Taimiyah mengakui bahwa Asy'ari itu adalah ansar usuluddin, yaitu para pembela daripada usuluddin, ya ikhwan. Nah, bagaimana kita tahu kalau Ibn Taimiyah, saudara, punya sikap ini? Hina naqala kalam Syekh Abi Muhammad Al-Hambali. Jadi Abu Muhammad Al-Hambali ini ulama besar di kalangan Hambali, sangat terkenal, dan dia pendahulu Ibn Taimiyah. Kalau Ibn Taimiyah wafat tahun 728, Syekh Abu Muhammad Al-Hambali wafat tahun 600 Hijriah. Jadi lebih dulu daripada Ibn Taimiyah. Nah, Ibn Taimiyah pada saat bicara tentang Asy'ariyah menukilkan yaitu ucapan daripada Abu Muhammad Al-Hambali, saudara, tanpa mengkritik atau menolaknya. Artinya kalau dia menukilkan dalam kitabnya, dijadikan argumentasi, dijadikan dasar, berarti yang bersangkutan sependapat dengan apa yang disampaikan dari pendahulunya. Nah, itu bisa kita dapatkan dalam Majmu' Fatawah, yaitu Ibn Taimiyah sendiri, ya ikhwan. Nah, di situ bisa kita lihat Majmu' Fatawah juz 4 halaman 16. Mari kita lihat apa yang dikatakan di sana, yang dinukilkan. Yang dinukilkan oleh Ibn Taimiyah adalah ucapan Abu Muhammad Al-Hambali yang berbunyi wal ulama'u ansaru ulumiddin. Para ulama itu adalah pembela ilmu-ilmu agama. Wal asy'ariyah, sedangkan asy'ariyah ansaru usuluddin, yaitu para pembela daripada usuluddin. Jadi lebih spesifik diakui bahwa Asy'ariyah itu dalam perdebatan-perdebatan akidah, dalam perdebatan-perdebatan teologi, dalam perdebatan-perdebatan filsafat, sepanjang sejarah telah sukses, saudara, untuk mengatasi pemikiran-pemikiran al-firaq al-mubtadi'ah, seperti berdebat dengan Mu'tazilah, seperti berdebat dengan Jabariyah, berdebat dengan Jahmiyah, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini diakui oleh Ibn Taimiyah, memang ulama-ulama Asy'ariyah itu kalau sudah masuk ke dalam perdebatan filsafat, akidah, saudara, dengan kelompok-kelompok Mu'tazilah dan lain sebagainya, itu mereka merupakan pembela-pembela yang luar biasa. Kemudian wa naqala aidan, dan ternyata bukan itu saja yang dinukilkan oleh Ibn Taimiyah bicara tentang Asy'ariyah. Dia nukilkan juga dalam kitab Majmu' Fatawahnya kalam Syekh Muhammad ibn Ali Ad-Damighani. Saudara, ini lebih dulu lagi dari Abu Muhammad, yaitu ucapan yang diucapkan oleh Ad-Damighani yang wafat pada tahun 478. Nah, ucapan apa yang dimasukkan oleh Ibn Taimiyah dalam Fatwa Kubra'nya?
Nah, di sini yang dinukilkan oleh Ibn Taimiyah berbunyi annal asy'ariyata, bahwa sesungguhnya kalangan Asy'ari itu a'yanu ahlis sunnah, yaitu merupakan a'yan. Kalau sudah disebut a'yan itu udah pemuka, tokoh, saudara, daripada ahlus sunnah wa ansarus syariah, dan mereka merupakan para pembela syariat. Intasabu lirrad, mereka dulu berjuang tegak berdiri untuk melawan apa? Alal mubtadi'ah, untuk melawan daripada karangan firqah-firqah yang merupakan mubtadi'ah, pelaku bid'ah, baik itu minal qadariyah, baik itu dari kalangan qadariyah war rafidah, dan dari kalangan rafidah syiah wa ghairihim. Jadi di sini diakui oleh Ad-Damighani, saudara, yang dinukilkan kalamnya oleh Ibn Taimiyah, bahwa Asy'ariyah ini merupakan pejuang-pejuang ahlus sunnah yang dulu berdiri tegak melawan pemikiran-pemikiran daripada firqah-firqah yang dallah mudillah. Kemudian beliau katakan faman ta'ana fihim, jadi barang siapa yang coba-coba menyerang, menghina, mencerca, merendahkan Asy'ariyah, saudara, faqad ta'ana ala ahli sunnah, maka berarti mereka sudah menyerang ahlus sunnah. Nah, kemudian gak sampai di situ, wa idza rufi'a amru man yaf'alu dzalik ila nadhir. Jadi barang siapa, saudara, yang kalau ada orang menghina Asy'ariyah, kemudian perkaranya dibawa ke pengadilan atau dibawa, saudara, ke penguasa, fi amri muslimin, yang mengurus urusannya umat Islam, wajib alaihi ta'dibuh. Jadi harus ditakdib, harus ditakzir. Jadi jangan dibiarkan kalau ada orang-orang yang merendahkan Asy'ariyah, menyerang Asy'ariyah, menghina Asy'ariyah, saudara. Jadi Syekh Ad-Damighani mengatakan di sini jelas itu harus diadili, diseret ke pengadilan, hukum dia bima yartadi bihi kullu ahad. Nah, saudara, dengan apa-apa yang dia yang membuat dia itu bisa jera, supaya dia itu tidak melakukan hal tersebut lagi, saudara. Bikin dia jera, bikin dia kapok. Nah, jangan coba-coba dia serang daripada Asy'ariyah. Nah, kalau Ibn Taimiyah mengutip kalimat-kalimat di sini, saudara, berarti ini kan bertentangan dengan sikap yang kita paparkan kemarin. Kalau kemarin justru Ibn Taimiyah yang nyerang Asy'ariyah. Nah, di sini justru Ibn Taimiyah mengakui Asy'ariyah ini pejuang, mereka punya jasa besar membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau mengutip, nggak boleh ada yang kurang ajar kepada Asy'ariyah. Kalau ada yang kurang ajar, hukum mereka, supaya mereka jera tidak melakukannya lagi, saudara. Idzan, dengan demikian, saudara, dengan apa yang kita sampaikan barusan, wajadnal khabarain al mutanaqidain, berarti ada dua kabar yang saling bertentangan, dua kabar yang kontradiktif an mauqif Ibn Taimiyah, tentang sikap daripada Ibn Taimiyah min takfiril Asy'ariyah, yang terkait daripada pengkafiran Asy'ari, saudara. Nah, kalau kita mendapatkan khabar, dua berita tentang pernyataan seseorang yang bertentangan, di sini dia mengatakan A, di sini dia mengatakan B, dalam kitab yang berbeda, saudara, atau kadang-kadang dalam kitab yang sama, di awal dia katakan A, di akhir dia katakan B, dan seterusnya. Maka yang demikian itu bisa kita katakan fahuwa imma tanaqud, maka itu bisa jadi merupakan kontradiksi, au taghayyurun fil ijtihad, atau dia bukan kontradiksi tapi dia merupakan perubahan dalam ijtihad. Bisa jadi Imam Syafi'i juga dulu banyak perubahan dalam ijtihad, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Saudara, nggak masalah, boleh saja ulama yang mana saja berubah dalam ijtihad, itu sesuatu yang sangat wajar, ya kawan. Itu bukan aib. Jadi bukan aib orang berubah ijtihad, itu bukan aib, bukan celak, bukan cacat, saudara. Nah, kemudian kita lihat di sini, fa in kanat tanaqud, andai kata dua sikap yang berbeda dari Ibn Taimiyah tadi merupakan tanaqud, fayasqutul qaulan, maka dua pendapatnya itu gugur, nggak perlu lagi dijadikan dasar, saudara. Jangan lagi kita katakan Ibn Taimiyah mengatakan begini, Ibn Taimiyah mengatakan begini. Udah nggak berlaku itu, karena dia mengeluarkan dua pernyataan yang kontradiktif, saudara. Maka dua-duanya diabaikan. Jadi
kita sesalkan kalau memang ada tanakut semacam itu. Akhirnya pendapat yang tanakut itu tetap dipopulerkan, tetap dibawa kemana-mana, tetap dinisbahkan kepada yang bersangkutan. Kalau sudah tanakut, abaikan. Wa in kana huwa taghayyur fil ijtihad, sebaliknya kalau memang itu merupakan perubahan dalam ijtihadnya Ibn Taimiyah, wa yu'lamul mutaqaddim minal mutaakhir, dan diketahui mana pendapat yang lebih dulu dikemukakan dan mana pendapat yang lebih akhir dikemukakan, mana yang qadim, mana yang jadid. Fayutrakul mutaqaddim, maka yang lama pendapatnya ditinggalkan. Wa yukhadhu al mutaakhir, maka pendapat terakhirlah yang kita ambil. Jadi kalau Ibn Taimiyah pertama nyerang Asy'ari, kedua membela Asy'ari, kita lihat kalau memang yang ini dikarang di kitabnya yang lama, yang ini dikarang di kitabnya yang baru, saudara, maka yang baru yang kita ambil, yang lama tidak usah dikutip lagi ya ikhwan. Jadi salah besar kita menisbahkan pendapat ke seorang ulama yang dia sendiri udah buang itu pendapat ya ikhwan. Jadi jangan kita nisbahkan lagi kepada yang bersangkutan, saudara. Kalau memang diketahui mana yang mutaqaddim, mana yang mutaakhir. Wa illam yu'lam, tapi kalau nggak diketahui, falaisa ahadul qaulain bil aula anil akhar. Maka pendapat yang satu tidak bisa dikatakan lebih aula. Enggak, Ibn Taimiyah lebih kuat pendapat yang ini daripada yang ini, nggak bisa. Karena nggak diketahui. Kalau nggak diketahui al mutaqaddim wal mutaakhir, dia seimbang. Nggak bisa kita katakan yang satu lebih utama daripada yang lain ya ikhwan. Kemudian wal jadiru bidzikri anna mithla hadainal mauqifain al mutanaqidain di Ibn Taimiyah. Kita perlu tahu juga bahwa sikap Ibn Taimiyah yang kontradiksi ini, saudara, fit takfir mukhalifihi, di dalam mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang berbeda dengannya, saudara, wa adami, maupun tidak mengkafirkannya. Artinya ada dua riwayat ini dari Ibn Taimiyah. Ada satu sikap dia mengkafirkan, ada sikap lain dia melarang takfir. Nah, jadi sikap ini mana ini yang kita mesti ambil? Yang kita nisbahkan kepada Ibn Taimiyah. Apakah kita nisbahkan dia termasuk golongan yang mengkafirkan kelompok lain, atau sebaliknya dia termasuk golongan yang tidak mengkafirkan ya ikhwan. Nah, untuk itu kita lihat apa yang disampaikan oleh murid Ibn Taimiyah sendiri. Siapa pengikut Ibn Taimiyah di antaranya, saudara, selain Ibnul Qayyim adalah Al-Imam Az-Zahabi. Nah, Imam Zahabi itu juga pengikutnya Ibn Taimiyah, saudara. Nah, Imam Zahabi mengatakan laqad dzakara Imam Az-Zahabi, Imam Zahabi pada saat di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, tatkala beliau bicara tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau buka kitab Syiar A'lamin Nubala, buka bab tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, di situ Imam Zahabi menyebutkan anna Ibn Taimiyah taba fi akhiri amrih min syatni takfir, bahwa Ibn Taimiyah sikap yang paling akhir yang diambil adalah, saudara, tidak mengkafirkan kelompok lain. Nah, jadi kalau sekarang ini kelompok-kelompok Wahabi, Salafi, Atsari sering mengutip kalimat-kalimat Ibn Taimiyah yang mengkafir-kafirkan kelompok lain, saudara, ini salah kaprah. Dan penisbahan itu menjadi fitnah buat Ibn Taimiyah. Akhirnya tuduhan yang pernah dialami oleh Ibn Taimiyah semasa hidupnya terulang lagi. Akibat apa? Akibat ada pengikut-pengikutnya yang mengutip pendapat-pendapat Ibn Taimiyah yang Ibn Taimiyah sendiri sudah menggugurkannya ya ikhwan. Nah, itu perlu kita ketahui, karena Ibn Taimiyah ini dalam sya'ni takfir ini bukan perkara kecil. Sampai beliau disidang, ditangkap, diadili, dan difatwakan dari 4 madhab. Jadi ada fatwa dari Mufti Syafi'i, Mufti Maliki, Mufti Hanafi, begitu juga Mufti Hambali, yang semuanya minta kepada Sultan Ibn Taimiyah ditangkap. Dan Ibn Taimiyah ditangkap dan dipenjara ya ikhwan. Jadi bukan karena urusan politik Ibn Taimiyah ini seperti diceritakan karena Ibn Taimiyah menentang penguasa, menentang umara, kemudian dia dipenjara. Enggak, dia dipenjara karena bertentangan pendapatnya dengan pendapat jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jumhur melihat pendapatnya berbahaya ketika itu. Nah, maka itu akhirnya diajukan ke Sultan, 4 madhab resah dan 4 madhab buat fatwa ya ikhwan. Nah, jadi ada fatwanya. Nah, kita punya catatannya itu semua, saudara. Nah, itulah yang membuat akhirnya Ibn Taimiyah ditangkap. Nah,
selama ditangkap Ibn Taimiyah ada melanjutkan itu kitab-kitab fatwanya dilanjutkan. Makanya kalau antum lihat fatwa Majmu' Fatawa daripada Ibn Taimiyah itu di bab-bab terakhir dia cukup banyak, ada 20 jilid sekian ya kawan, atau 30 saya lupa jilidnya. Di bagian 2-3 jilid terakhir Ibn Taimiyah sudah mengupas soal sufi. Nah, tapi waktu itu saudara di Saudi sendiri bab ini nggak dicetak. Nah, jadi begitu sufi nggak dicetak, tapi akhirnya diprotes oleh ulama-ulama di dunia. Nah, setahu saya saat ini bab itu sudah dicetak ya ikhwan. Nah, tadinya nggak dicetak karena beliau bicara sufi akhir, ya mungkin selama di penjara merenung jadi sufi ya ikhwan. Wallahu a'lam, tapi kalimat-kalimatnya bagus. Bagus Ibn Taimiyah bicara sufi luar biasa. Dalam kitab Majmu'nya bicara sufi, fatwa-fatwanya sangat bagus. Sejalan udah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita lanjutkan. Buya Zaki, boleh dibantu baca Buya Zaki? Kita lanjutkan. Wa ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli halin laqad kana lil asy'ariyati kibaru a'immatin fi mukhtalafil ulumi wal funun. Wa qala asy-syaikh Bahuraisah rahimahullah fi syarhi aqidatil Islam lil Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah. Tufiya sanata isnaini wa salasina wa mi'ata wa alfin hijriyata. I'lam anna madhhab al-asy'ariyati fil i'tiqadi huwa ma kana alaihi jamaahiru a'immatil islami wa ulama'uha wa duhama'uha idhil muntasibuna ilaihim wasalikuna tariqahum kanu a'immata ahli al-ulumi qatibatan ala marril ayyami was-sinin wa hum a'immatu ilmi tauhid wal kalam wal tafsir wal qira'ati wal fiqh wa usulihi wa hadithi wa fununihi wat tasawwufi wal lughati wat tarikh. Fa nadhkuru huna ba'dha kibari a'immati ahli sunnati wal jama'ati al asy'ariyyati wal maturidiyyati ala sabilil dzikri la ala sabilil qasri fi mukhtalafil ulumi wal fununi wa. Nah, wa ala kulli hal kita perhatikan di sini laqad kana lil asy'ariyah. Ternyata kita dapatkan sepanjang sejarah daripada kaum Asy'ari. Asy'ariyah ini memiliki kibar a'immah. Nah, dia memiliki saudara, kita bisa lihat ulama-ulama besar, imam-imam besar fi mukhtalifil ulum wal funun. Nah, di aneka ragam ilmu dan disiplin keilmuan ya ikhwan. Jadi aneka ragam disiplin keilmuan, di sana akan banyak kita dapatkan ulama-ulama yang akidahnya Asy'ariyah. Jadi kalau ada yang mau coba-coba nyerang Asy'ari sesat, Asy'ari ahli bid'ah, Asy'ari ahli dhalal, Asy'ari kafir, tunggu dulu. Anda kenalan dulu dengan ulama-ulama Asy'ari. Jangan-jangan Anda termasuk yang menggunakan kitab-kitab mereka. Jadi di satu sisi mereka kafir-kafirkan Asy'ari, tapi di sisi lain mereka ceramah, mereka khutbah, mereka ngajar pakai kitab-kitab karangan ulama Asy'ari yang mereka kafirkan. Nah, ini jadi ironis ya kawan. Mereka kafirkan Imam Nawawi, tapi kitab Imam Nawawi mereka baca, mereka pelajari, bahkan sebagian apa yang dapat dari Imam Nawawi mereka jadikan sebagai prinsip daripada pedoman hadis mereka. Nah, maka itu mari kita lihat di sini. Asy-Syaikh Bahuraisah itu pada saat di dalam kitabnya ya kawan tentang syarah aqidatul Islam lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, jadi Bahuraisah ini judul kitabnya Nailul Muram Syarhi Aqidatul Islam lil Imamil Haddad. Nah, jadi beliau mengungkapkan bagaimana sih sebetulnya prinsip-prinsip akidah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, beliau tuangkan di dalam kitab Nailul Muram ya kawan. Nah, sekarang mari kita lihat apa dikatakan di sana. I'lam, ketahuilah anna madhhab al-asy'ariyah, bahwa sesungguhnya madhab Asy'ari ini fil i'tiqad, al-Asy'ari adalah madhab dalam akidah, wa makana alaihi jamahir ummatul Islam. Dia merupakan akidah yang diikuti oleh mayoritas umat
Islam ulama'uha wa duhama'uha. Baik kalangan ulamanya, duhama itu sadatul qaum. Baik kalangan ulamanya juga kalangan tokoh-tokohnya, saudara. Nah, ini semua mereka begitu banyak yang mengikuti akidah Asy'ariyah. Al-muntasibuna ilaihim wasalikuna tariqahum kanu a'imma ahlil ilmi qatibatan. Jadi kalau kita pelajari sejarahnya ternyata kita dapatkan banyak sekali ulama-ulama Asy'ari itu, saudara, menjadi apa? Menjadi ulama-ulama besar di aneka ragam daripada keilmuan. Mereka merupakan ahli-ahli ilmu yang luar biasa. Ala marril ayyami was sinin. Jadi sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang zaman, dari zaman ke zaman, saudara, dunia ini tidak pernah kosong dari ulama-ulama Asy'ariyah yang berprestasi dan menjadi panutan umat. Wahum a'immatu ilmi tauhid. Mereka merupakan para imam-imam ilmu tauhid wal kalam. Begitu juga ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu fikih, ilmu usul, saudara, dan ilmu hadis, serta aneka disiplin keilmuan dalam ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu lugha, ilmu tarikh. Nah, sekarang kita membuktikan apa betul yang dikatakan oleh Syekh Bakhuraisah ini, saudara, saat menerangkan daripada akidahnya Imam Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad. Apa betul ulama-ulama Asy'ari ini merupakan a'immah dalam aneka ragam disiplin ilmu. Nah, jadi jangan cuman kita nanti dianggap mengklaim, ini cuman klaim aja ini. Apa betul dari dulu sampai saat ini, dari zaman ke zaman, mazhab Asy'ari itu gudangnya ulama, gudangnya tokoh, gudangnya orang-orang yang menjadi rujukan dan panutan umat di berbagai dunia. Mari kita buktikan, saudara. Fanadhkuru huna ba'dha kibari a'immati ahli sunnati wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah ala sabil dzikr la ala sabil al-hasr. Jadi berikut ini mari kita paparkan satu persatu para imam-imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Saudara, kita sebutkan di sini bukan kita ala sabilil hasar, bukan kita dalam rangka membatasi hanya segini saja. Tapi kita hanya menyebutkan di sini, sebetulnya di sana lebih banyak lagi ya ikhwan. Pertama, kita lihat di sini, min a'immatil mufassirin. Dari ulama ahli tafsir yang mengikuti akidah Asy'ariyah, saudara. Sebagian lagi Maturidiyah, kebanyakan Asy'ariyah mereka ikuti. Yang pertama Imam Tabari, Sahibut Tafsir. Siapa yang nggak kenal Imam Tabari, saudara? Imam Tabari Sahibut Tafsir, kalau kita baca tafsirnya, di sana ada tafwid, ada takwil, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian begitu juga Imam Laits As-Samarkindi, saudara. Nah, Imam Laits, saudara, juga termasuk daripada imam tafsir yang mengikuti akidah Asy'ariyah. Wal Wahidi An-Naisaburi, saudara. Kemudian wal Baghawi, wa Ibn Athiyyah, wal Fakhrur Razi, wal Qurtubi, wa Abu Hayyan, wa Samin Al-Halabi, wa Ibn Katsir, wa Suyuti, wal Khatib Asy-Syarbini. Jadi ini kita urut dari Tabari tahun 310, Imam Laits tahun 373 Hijriah. Nah, kemudian Imam Wahidi tahun 468 Hijriah. Nah, sengaja kita urut, kita lihat tuh dari abad ke abad, abad ke abad, abad ke abad, itu muncul ulama-ulama besar yang luar biasa di dalam ilmu tafsir ya ikhwan. Nah, kemudian kita lihat lagi termasuk Ibn Katsir yang wafat tahun 774, termasuk Imam Suyuti, saudara, termasuk yang belakangan sedikit wal Khatib Asy-Syarbini tahun 977, belum lagi Al-Alusi, bahkan sampai Sayyid Qutb di dalam kitab Zilalil Qur'annya, saudara, ternyata mazhabnya Asy'ari yang diikuti dalam akidahnya, saudara. Begitu juga Ibnu Asyur, saudara. Kemudian Said Hawa, kemudian Asy-Syaikh Mutawalli Sa'rawi yang sangat terkenal dari Mesir ya ikhwan, wa Wahba Zuhaili. Jadi dari mulai Imam Tabari yang tahun 310 sampai Wahba Zuhaili di tahun 1436 Hijriah beliau wafat. Jadi dari zaman dulu sampai zaman ini Asy'ariyah terus menerus tidak pernah berhenti melahirkan ulama-ulama Asy'ariyah yang ahli dalam bidang ilmu tafsir. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua min a'immatil muhadditsin, dari para ulama ahli hadis. Di antaranya siapa? Ibn Hibban,
saudara, yang wafat tahun 354 Hijriah, Asy'ari. Nah, begitu juga Wad-Daraqutni yang wafat tahun 385 Hijriah. Begitu juga wal Imamul Hakim An-Naisaburi, ini Shahibul Mustadrak, yang wafat maksudnya tahun 405 Hijriah, bukan lahir, wafat ya. Wa Abu Nu'aim Al-Asfahani, saudara, yang wafat tahun 430 Hijriah. Nah, begitu juga wa Abu Dzar Al-Harawi yang wafat tahun 434 Hijriah. Wal Imamul Baihaqi. Siapa yang enggak kenal Imam Baihaqi, saudara? Yang merupakan orang yang sangat produktif khususnya di dalam ilmu hadis, ya ikhwan. Begitu juga Al Khatibul Baghdadi yang wafat tahun 463 Hijriah. Kemudian wa Abu Sa'ad As-Sam'ani, saudara, itu juga termasuk ulama Asy'ariyah, saudara. Wa Ibn Asakir, nah, itu yang wafat tahun 571. Siapa yang enggak kenal Ibn Asakir, saudara? Sangat terkenal dalam dunia hadis. Begitu juga wa Abu Tahir As-Silafi. Nah, ini yang wafat tahun 576. Wa Abu Jamrah Al-Andalusi, wa Ibnu Salah. Siapa yang enggak kenal Ibnu Salah dalam ilmu hadis, ya ikhwan? Dalam kitab Muqaddimahnya. Muqaddimah Ibn Salah itu menjadi salah satu rujukan penting dalam ilmu hadis, ya ikhwan. Nah, ternyata mereka ini semua termasuk ahli sunnah wal jamaah. Wal Hafiz Al-Munziri, saudara, Hafiz Munziri wafat tahun 656. Kemudian wal Imamun Nawawi, Imam Nawawi, saudara, yang kita tahu beliau juga seorang faqih, tapi pada saat yang sama beliau juga muhaddits. Nah, makanya beliau, dari mana orang tahu dia muhaddits? Baca saja Syarah Sahih Muslimnya, saudara. Keluar keahlian-keahliannya di bidang hadis, saudara. Jadi bagaimana beliau memeriksa sanad hadis, bagaimana beliau memeriksa matan hadis, bagaimana beliau meletakkan kaidah-kaidah untuk menilai suatu hadis. Nah, kemudian berikutnya wal Khalil Al-Ala'i, saudara, yang wafat tahun 761. Wal Kirmani yang wafat tahun 786. Wa Ibn Hajar Al-Asqalani. Oh, ini Syekhul Muhadditsin. Ibn Hajar Al-Asqalani, saudara, enggak ada yang pungkiri. Saudara, beliau punya paparan, kitabnya Fathul Bari, hampir semua Wahabi pakai, tapi akidahnya diserang. Saudara. Nah, jadi kita lihat ini yang kita baca nih semua, saudara, mau Wahabi, saudara, sekalipun dia pakai ini kitab semua. Kalau dia nggak pakai kitab-kitab ini, mereka mau nyari kitab kemana lagi? Karena ini ada masadir, ada maraji, saudara. Nggak bisa mereka lepaskan ini. Nah, jadi sekali lagi, jadi jangan sembarangan mengatakan Asy'ariyah ini sesat. Ya kalau sesat yang kita sebutin tadi itu ulama sesat semua tuh. Kalau Asy'ariyah ini, saudara, min ahlul dalal, min ahlul bid'ah, itu yang kita sebutin tadi itu ahlul dalal semua tuh, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga Imam As-Sakhawi, saudara. Nah, Imam As-Sakhawi yang wafat tahun 902. Wal Imam Al-Qastalani, saudara. Nah, ini juga beliau ini punya syarah untuk Sahihul Bukhari. Ya, wafat tahun 923 Hijriah. Kemudian wal Imamul Munawi, saudara, yang wafat tahun 1031. Nah, jadi dari mulai tahun 354 Ibn Hibban sampai tahun 1000-an Hijriah, setiap abad, perhatikan baik-baik, setiap abad, saudara, melahirkan ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Kemudian yang berikutnya, wasyaikhil Imam al-Muhaddis al-Ustadz ad-Doktor Abdul Fattah Abu Ghuddah. Saya sebutkan syekhi karena beliau guru saya. Nah, syekhi, saya punya guru yaitu Imam al-Muhaddis yang di zaman ini luar biasa keahlian ilmu hadisnya, saudara. Dulu mengajar kami menjadi guru besar di Kingswood University. Beliau memang spesialisasinya di hadis, yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kitab-kitab dalam ilmu hadisnya luar biasa, banyak sekali, ya ikhwah. Nah, beliau wafat tahun 1417, aslinya dari Suri. Kemudian wasyaikh Sayyidul Imam al-Muhaddis al-Ustadz ad-Doktor Muhammad bin Alwi al-Maliki. Begitu juga guru kami tercinta, saudara Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Nah, itu juga termasuk gegeran daripada deretan ulama-ulama Asy'ariyah yang cemerlang dalam ilmu hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahimahullahu rahmatal abrar ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, min a'immatit tarikh.
Nah, sekarang dari ulama-ulama ahli tarikh yang kitab-kitabnya jadi rujukan. Saudara di mana-mana sampai zaman ini. Di antaranya apa? Al-Ghadi'iyat. Saudara, Al-Ghadi'iyat ini saudara mazhabnya Maliki kalau dalam fikih, tapi akidahnya Asy'ariyah. Wafat tahun 544. Kemudian Was-Suhaili. Saudara, itu wafat tahun 581 Hijriah. Wa Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi ini Hambali. Tapi beliau tegas menyerang ulama-ulama Hambali, saudara, yang cenderung kepada isbat, yang cenderung kepada tasbih dan tajsim. Nah, makanya waktu itu kita katakan ulama-ulama Hambali, saudara, yang salaf dulu mereka ikut Asy'ariyah. Memang ada sebagian ulama Hambali seperti Al-Barbahari, Abu Ya'la, saudara. Nah, yang coba mempopulerkan, saudara, mazhab isbat dan memasukkannya ke dalam mazhab Hambali, padahal Imam Ahmad bari'um minhum. Kemudian yang berikutnya saudara, Waliyaqutul Hamawi. Nah, ini juga ahli tarikh yang terkenal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa Ibnul Athir, Sahib Al-Kamil saudara, Fit Tarikh, Ibnul Athir yang wafat tahun 630. Wa Ibnu Khalkan saudara, itu wafat tahun 630 tadi Ibnul Athir. Wabnu Khalkan yang wafat tahun 681. Was-Safadi yang wafat tahun 764. Kemudian Wabnu Syakir Al-Qutbi yang wafat tahun 764. Wal Yafi'i yang wafat tahun 768. Wa Ibn Khaldun. Ibn Khaldun juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah saudara. Wal Halabi. Nah, begitu juga Was-Salih Dimski. Kemudian Wal Muhibbi wal Bajuri. Al-Imam Al-Bajuri juga termasuk a'immat tarikh, di samping ada kitab-kitab akidah yang disarahkan saudara, beliau juga termasuk jajaran daripada ulama tarikh yang wafat tahun 1276 rahimahumullahu taala ajma'in. Alhamdulillah. Jadi dari zaman ke zaman dunia ini tidak pernah kosong dari ulama-ulama Asy'ariyah yang mengayomi umat, membina umat, menjaga umat di berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian min a'immatil lughah. Sekarang kita bicara imam dalam lughah, saudara. Yang pertama Yunus bin Habib atau bin Habib, yaitu tuwfiya, wafat tahun 182 Hijriah, salaf ini. Wa Abu Amr Asy-Syaibani yang wafat tahun 206 Hijriah. Wal Farra yang wafat tahun 207 Hijriah. Nama-nama ini kalau antum buka kitab Lisanul Arab masalan, atau antum buka kitab-kitab ensiklopedia bahasa Arab, nama-nama ini banyak muncul nih ya kawan. Jadi kalau kita buka Lisanul Arab nanti qala fulan, arti kata ini qala fulan, ini menjadi rujukan di dalam mengartikan kata per kata di dalam bahasa Arab ya kawan. Nah, begitu juga wa Abu Ubaidah. Saudara, itu wafat tahun 209. Wa Abu Zaid Al-Ansari. Nah, kemudian wal Asma'i, wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa Abu Hatim As-Sijistani, wal Mubarrid, wa Zujaj, wa Ibnu Darid Al-Azhari, wa Ibnu Al-Ambari, wa Abu Ibrahim Al-Farani, wal Jauhari. Nah, itu ada Gamus Al-Jauhari, saudara. Nah, jadi kita lihat ini nama-nama yang tidak asing di dalam ilmu lughah, semuanya imma ikut Asy'ariyah, imma ikut Maturidiyah. Kemudian masih ada lagi di sini Ibnu Faris, saudara, yang wafat tahun 395. Wa Ibnu Sidah yang wafat tahun 458. Kemudian Muhammad bin Malik yang wafat tahun 676. Wa Ibn Manzur. Ibn Manzur ini sahib Lisanul Arab ya ikhwan, yang wafat tahun 711. Wa Ibn Hisham Al-Misri. Saudara, begitu juga Ibnu Aqil. Nah, kalau Ibnu Aqil nih udah tenar banget udah di Indonesia, saudara. Sarah Ibn Aqil. Nah, ini semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal Majdu' Al-Fairuzabadi, wal Murtada Az-Zabidi. Ini yang sahib Ithaf, Sadatul Muttaqin, sarah daripada Ihya Ulumuddin ya ikhwan. Nah, mereka ini semua kita perhatikan tahun-tahunnya dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, terus sampai abad ini mazhab Asy'ari terus melahirkan daripada ulama-ulama yang sangat mumpuni menjadi panutan umat di berbagai daripada disiplin ilmu. Yang kelima,
Ini yang tidak kalah menarik. Min a'immatil mujahidin. Para imam mujahidin dari zaman ke zaman juga lahir dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, jadi jangan ada yang mereka tuduh, ini Asy'ariyah ini sufi, udah melupakan jihad, nggak mau jihad, nggak betul ya kawan, itu fitnah. Siapa bilang? Ternyata ulama-ulama Asy'ariyah, Sufiyah di berbagai belahan dunia, saudara, mereka menjadi pemimpin-pemimpin mujahidin. Nah, di antaranya kita lihat yang pertama ya kawan, Sultan Qatas yang wafat tahun 658 ya kawan. Sultan Qatas ini terkenal, yaitu sultan yang berhasil menghalangi orang-orang Tatar ya kawan pada saat nyerang. Bagaimana orang-orang Mongol menghancurkan, yaitu menumbangkan kekhilafahan saat itu di Irak, tumbang itu Irak semua ya kawan. Negara-negara diserbu oleh orang-orang Mongol, oleh orang-orang Tatar dan lain sebagainya, pemerkosaan, penjarahan dan mana-mana. Sultan Qatas ya kawan, yang akhirnya turun tangan mengerahkan pasukan dari Mesir, dari Syria untuk mengusir para pengacau tersebut ya kawan. Nah, Sultan Qatas terkenal, beliau Asy'ari. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa yang nggak kenal Sultan Muhammad Al-Fatih ya kawan? Sufi. Sultan Muhammad Al-Fatih sufi, ahli sunnah. Sidi Umar Al-Mukhtar. Sidi Umar Mukhtar, saudara, di Libya. Nah, bagaimana dulu perjuangannya melawan penjajah-penjajah dari Italia. Sampai akhirnya dihukum gantung di tengah pengikutnya ya kawan. Dalam keadaan usia sudah tua renta. 80 tahun masih angkat senjata, naik kuda, perang, menyerbu pasukan musuh. Sufi. Siapa bilang sufi-sufi ini nggak berjuang ya kawan. Begitu juga Wal Amir Abdul Qadir Al-Jazairi. Ini orang-orang Jazair tahu. Kalau disebut Amir Abdul Qadir, itu pahlawan mereka, pejuang mereka. Seperti Sidi Umar di Libya. Libya ada Sidi Umar, di Al-Jazair ada Amir Abdul Qadir. Saudara. Nah, kemudian di sini masih ada lagi Izzuddin Al-Ghassam. Nah, Izzuddin Al-Ghassam saya kan nggak tahu, ya itu Hamas sekarang anak didiknya semua ya kawan, turun-temurun. Jadi Izzuddin Al-Ghassam, saudara, itu yang hari ini pengikutnya dari kalangan Hamas dan pejuang-pejuang Palestina yang kita lihat bagaimana keberaniannya, bagaimana kehebatan Izzuddin Sufi. Nah, jadi kalau ada yang tuduh Izzuddin ini Syiah, Wahabi, Harrat, semua kadzab ya kawan. Izzuddin Al-Qassam dia min ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga Badi'uzzaman An-Nursi. Nah, ini di Turki, saudara. Badi'uzzaman An-Nursi ini terkenal bagaimana saat kekhilafahan runtuh diganti oleh Mustafa Kamal, saudara. Banyak ulama dibunuh, banyak ulama ditangkap, dan banyak yang akhirnya ulama tiarap, nggak berani untuk melawan kekuatan daripada Mustafa Kamal. Ini Badi'uzzaman An-Nursi yang terus melakukan perlawanan. Nah, beliau perlawanannya tidak perlawanan bersenjata ya kawan. Nah, beliau masuk ke kampung-kampung, beliau masuk ke desa-desa, beliau bentuk halakoh-halakoh ya kawan, yaitu di seluruh Turki, dan beliau ajarkan untuk tetap bertahan dengan pakaian Islam, dengan budaya Islam, dengan syiar Islam. Karena pada saat Kamal Atatürk itu berkuasa, saudara, jilbab dimusuhi, pakaian-pakaian Islam dimusuhi. Orang kalau jadi pegawai negeri nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai pakaian ada tanda-tanda dia itu Islam, nggak boleh. Jadi harus pakai jas, harus pakai dasi. Perempuan-perempuan berjilbab nggak boleh jadi pegawai negeri, saudara. Dan gerakan itu sampai hari ini masih kuat di Turki, liberalnya masih kuat. Erdogan menang tipis pada saat pada saat pemilu yang terakhir ya kawan. Dan partai-partai liberal masih cukup besar kekuatannya. Nah, tapi itulah akhirnya Badi'uzzaman An-Nursi ini keluar masuk penjara. Nanti di penjara, nanti keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Udah gak kehitung berapa kali dia keluar masuk penjara di zaman Mustafa Kamal Atatürk. Tapi dia tekun, tetap diajarkan pengikutnya. Yang akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin Turki saat ini. Saudara, dari yang sebelumnya, saudara, sampai Erdogan yang saat ini, dari sebelum Erdogan, akhirnya mereka berjuang lewat partai, dirikan partai Islam, dan sekarang memetik kemenangan. Ini semua imamnya adalah Badi'uzzaman An-Nursi ya kawan. Sufi Badi'uzzaman An-Nursi. Dia nggak angkat senjata, dia melawan dengan akhlak, melawan dengan santun, dia melawan dengan sikap, dia melawan dengan ibadah, dia melawan dengan zikir, saudara. Tapi karena rezim Mustafa Kamal Atatürk ini memang rezim berhala, saudara, memang rezim yang betul-betul anti-Islam, sesantun apapun Badi'uzzaman An-Nursi tetap keluar masuk penjara.
Jadi siapa bilang yang keluar masuk penjara itu hanya yang tegas, yang keras? Enggak, yang lembut pun kalau dia sudah menyuarakan yang hak tidak sesuai dengan keinginan rezim, dianggap membahayakan rezim karena menyebarluaskan pemikiran-pemikiran Islam, akhirnya mereka juga keluar masuk penjara ya, ikhwah. Nah, itu perlu kita tahu. Ternyata yang kita sebutkan ini semua, saudara, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang menarik, Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, saudara. Siapa dia? Alladzi kataba fi liwaihi baitan min abyatil burdah lil Imam al-Busiri. Ini liwa, panji perangnya itu, bendera perangnya, saudara. Di sana ditulis apa? Wa man takun bi Rasulillahi nusratuh intalqahul asadu fi ajamiha tajimi. Saudara, jadi ini yang ditulis oleh beliau yaitu di panji perangnya. Artinya apa? Kalau beliau udah mengutip satu kalimat dari Burdah, ini udah menunjukkan beliau itu sufi. Orang yang bukan sufi, saudara, apalagi yang wahabi, mana mau ngutip-ngutip dari Burdah. Nah, jadi bahkan yang kalimat dari Burdah tadi, saudara, beliau masukkan jadi kalimat yang dituliskan di panji perangnya. Sangat terkenal di Aljazair, ya kawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, lanjutkan Buya Zaki penutupnya. Ya Buya Zaki, silakan. Amma a'immatul fuqaha'i minal asy'ariyati wal maturidiyati wa katsiratun wafiratun muntasyiratun fil alamil islami la tuhsa. Wa inna aghlaba masyayikhil hanafiyyati ikhtarul aqidatal maturidiyata li'annaha buniyat ala manhaji aqidati imamihim al-jalili Abi Hanifah rahimahullah al-mutawaffa sanata khamsina wa mi'ah hijriyatan wa jamahiru ulama'il malikiyyati wa syafi'iyyati wa ba'du fudala'il hambaliyyati salaku al-aqidatal ash'ariyata li'annaha buniyat ala manhaji aqidati a'immatihim al-ajillai Malikin al-mutawaffa sanata tis'in wa sab'ina wa mi'atin hijriyatan wa syafi'i al-mutawaffa sanata arba'in wa mi'ataini hijriyatan wa ahmada al-mutawaffa sanata wahidin wa arba'ina wa mi'ataini hijriyatan rahimahumullah. Wa bainama ba'du a'lamil hambaliyyati taba'ul aqidatal asariyata fanasabuha ilal imamil jalili Ahmad bin Hanbal rahimahullahu wa huwa bari'un minhum wa min aqidatihi. Baik ya kawan. Jadi jelas sekali yang disampaikan di sini. Adapun kalau kita bicara fuqaha, di sini kita nggak masukkan. Tadi dari nomor 1 kita muat ahli tafsir, nomor 2 ahli hadis, nomor 3 ahli tarikh, nomor 4 ahli lughah. Nomor 5, para mujahidin dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Adapun dari kalangan fuqaha kita nggak sebutkan. Kenapa? Saking banyaknya ya, kawan. Kalau sudah sebut fuqaha, udah seabrek-abrek, udah Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Nggak bisa kita sebutin lagi, udah la tuhsa ya, kawan. Nah, yang perlu kita ingat, saudara, fa inna aglaba masyayikhil Hanafiyah. Kebanyakan para ulama-ulama mazhab Hanafi ikhtarul aqidatal maturidiyah. Kebanyakan mereka mengimilik dan mengikuti akidah Maturidiyah. Kenapa? Li'annaha, karena akidah Maturidiyah itu bunyat, didirikan berdasarkan alaman haj akidati Imamihimil Jalil Abi Hanifah. Karena akidah Maturidiyah ini berdiri atas metodologi daripada akidahnya Imam Abu Hanifah. Adapun wa jamaahir ulama Malikiyah wa Syafi'iyah, adapun kebanyakan mayoritas daripada ulama mazhab Malik dan mazhab Syafi'i, wa ba'du fudala'il Hanabilah, dan sebagian daripada ulama-ulama mazhab Hambali, salaku, mereka mengikuti jalan daripada akidah al-Asy'ariyah. Mereka mengikuti akidah Asy'ariyah. Kenapa? Li'annaha buniyat ala manhaj aqidah a'immatihimil ajillah. Karena mereka mengikuti, yaitu karena akidah Asy'ariyah itu didirikan atas dasar metodologi akidah 3 imam tadi ya, kawan. Itu Malik, Syafi'i dan Ahmad. Tapi jangan lupa, bainama ba'du a'lamil hanbaliyah. Tapi ada sebagian tokoh-tokoh Hambali ittaba'ul aqidatul athariyah. Mereka mengikuti akidah athariyah, bukan Asy'ariyah, athariyah.
yang kita kenal sekarang dengan sebutan Wahabiyah, atau mereka menamakan diri mereka Salafi. Nah, jadi ada fanasabuha ilal Imam Jalil Ahmad bin Hambal. Mereka nisbahkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu akidah Atsariyah. Tapi di sini kita nyatakan wa huwa bari'um minhum wa min aqidatihim. Jadi Imam Ahmad terlepas, saudara, enggak terlibat sama sekali dengan apa yang menjadi akidah mereka. Nanti akan kita buktikan pada saat kita bicara tentang tafsir ayat-ayat sifat. Insya Allah. Baik, kalau ada yang punya pertanyaan silakan. Cukup sampai di situ saja dulu pelajaran kita untuk hari ini. Alhamdulillah.